Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang turunan fungsi aljabar. Di sini mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, untuk adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal. Dan juga jangan lupa siapkan peralatan pelajarannya. Semangat dan terus selamat belajar dan terus semangat belajarnya. Ya, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Indikatornya yaitu yang pertama, menemukan sifat-sifat turunan, yang kedua, menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan, yang ketiga, mengkomunikasikan hubungan garis sekan, garis singgung, dan garis normal, yang keempat, menemukan konsep garis sekan dan garis singgung dengan kaitannya dengan konsep limit fungsi, dan yang terakhir yaitu menemukan konsep turunan sebagai limit suatu fungsi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melatih siswa menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati dan menyebutkan contoh penggunaan konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan garis sekan, garis singgung, garis normal, dan hubungannya pada gambar. Yang kelima, menentukan konsep garis sekan dan garis singgung dengan kaitannya dengan konsep limit fungsi. Nah, untuk yang pertama kali, apa sih itu turunan? Langsung saja ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelumnya kita akan menemukan konsep turunan. Gimana sih caranya? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu turunan. Turunan merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis yang sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita diharapkan memahami berbagai konsep dan prinsip turunan fungsi. Untuk menemukan konsep turunan, kita akan mencoba mengamati berbagai permasalahan nyata dan mempelajari beberapa kasus dan contohnya. Kita memulainya dengan menemukan konsep garis tangan atau garis singgung. Nah, coba kita amati permasalahan di bawah ini. Di sini ada masalah, di dalam kotak ada masalah 7.1, di mana di sini seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, untuk lebih gampangnya perhatikan gambar di samping, gambar 7.1, di mana di sini ada seseorang yang bermain ski seperti itu. Nah, barusan, dari permasalahan barusan, informasi apa saja sih yang kita dapatkan dari masalah barusan? Masalah 7.1? Nah, di sini permasalahannya. Secara analitik, misalkan bahwa bukit es itu diasumsikan sebagai kurva, pemain ski itu diasumsikan sebagai garis yang tegak lurus ke papan ski, serta papan ski itu adalah sebuah garis lurus lainnya. Dapatkah kita menunjukkan hubungan kedua garis tersebut? Di sini muncul pertanyaan lagi ya. Nah, jadi di sini kita dapat menggunakan alternatif penyelesaian ini. Coba kita amati gambar di bawah ini. Misalkan permasalahan di atas yang tadi itu kita tampilkan dalam bentuk gambar. Nah, jadi kita gambar permasalahan di atas seperti itu. Nah, dan ini gambar 7.2 ini merupakan gambar dari permasalahan 7.1 barusan. Nah, di gambar 7.2 ini ada garis sekan, garis singgung, dan garis normal. Di sini sudah ada keterangannya ya, ini merupakan garis normal, dan ini merupakan garis singgung, dan ini garis sekan atau tali busur seperti itu. Nah,
Di sini, posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut garis normal. Berarti garis normal di sini merupakan posisi tegak pemainnya ya. Dan juga papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva. Dan di sini disebut garis singgung. Berarti di sini garis singgung yang ini yang menyentuh bukit esnya itu merupakan perumpamaan dari papan skinya seperti itu. Jadi, garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Karena di sini tegak lurus ya, memang membentuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana hubungan garis singgung dengan kurva? Nah, di sini kita misalkan pemain ski berada di titik Q di mana ada di koordinat x2, y2. Nah, di sini ada di koordinat x2, y2 ya. Di sini berarti x2, y2 titik Q. Nah, dan melayang ke udara pada titik P. Nah, jadi awalnya dari posisi di sini utama ke posisi kedua dan ini melayang seperti itu. Nah, semua garis yang menghubungkan titik Q dan P disebut tali busur atau garis sekan dengan gradien N sekan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, juga ingat di sini, Y2 min Y1 per X2 min X1 ini merupakan konsep garis lurus. Nah, untuk selanjutnya, coba kita amati proses matematis berikut. Kita misalkan kembali X2 ini. Nah, X2 ini merupakan X1 plus delta X. Dan Y2 ini merupakan Y1 plus delta Y. Nah, jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Jika delta X mendekati 0, maka Q mendekati P. Seperti itu. Nah, di sini gambar 7.3 ini menunjukkan bahwa gradien garis seakan mendekati gradien garis singgung. Nah, jadi kan di sini gradien garisnya itu mendekati garis singgungnya seperti itu. Nah, di sini jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah MPQ sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 akan sama dengan juga X2 kan barusan di sini diketahui X1 plus delta X. Jadi kita substitusikan X2-nya ke sini. Jadi Fx1 plus delta X min Fx1. Nah, di sini kan diketahui bahwasanya X2 itu kan barusan X1 plus delta X. Nah, jadi kita gantikan min X1. Nah, X1 ini hilang dan maka di sini dari permasalahan-permasalahan di atas yang sudah disebutkan barusan didapatkan dua definisi, yaitu definisi 7.1 dan definisi 7.2 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba contoh 7.1 di mana di sini ada sebuah contoh. Di sini tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 2 pada kurva XX sama dengan X kuadrat. Nah, misalkan nih X1-nya sama dengan 2. Nah, maka Y1-nya tinggal masukkan saja ke sini, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga titik singgung di titik P adalah 2,4. Titik koordinatnya ya. Nah, jadi gradien garis singgung adalah M sama dengan lim delta X mendekati 0, Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Nah, jadi yang sudah diketahui disubstitusikan dan hasilnya, jadi persamaan garis singgung adalah Y min 4 sama dengan 4X min 2. Nah, jadi ini Y min 4-nya ini min 4-nya dipindah ke sebelah kanan ya. Jadi di sini dikalikan 4x min 8, 4x min 8. Nah, jadi di sini Y min 4 ini 4x min 4x pindah ke ruas kiri, yang awalnya 4x min 2 ini ada di ruas kanan, jadi dipindahkan ke ruas kiri seperti itu. Nah, jadi bentuk paling sederhananya itu atau nama lainnya Y min 4x plus 4 seperti itu. Nah, bagaimana adik-adik terkait apa yang sudah dijelaskan oleh kakak? Paham kan? Semoga apa yang dijelaskan oleh kakak adik-adik paham ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum kakak tutup, di sini untuk menambah pemahaman adik-adik pelajari ya dan juga dikerjakan latihan 7.1 halaman 254 dan contoh 7.3 halaman 257. Nah,
Mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kakak tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.